Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara tahu apa yang ada di pikiran saya saat melihat api yang menyala pada lilin? Ya, api dapat menerangi kegelapan, tapi jangan coba-coba meletakkan jari Anda pada api. Ia pasti akan terbakar. Melalui kisah Sadrah, Meshach, dan Abednego dalam bacaan leksionari hari ini, kita menemukan kebenaran bahwa api bisa membakar, tetapi api juga bisa menerangi kegelapan hati. Sadrah, Meshach, Abednego adalah orang-orang Yahudi yang berada di pembuangan Babel. Nama mereka sesungguhnya adalah Hananya untuk Sadrah, Misael untuk Meshach, dan Azaria untuk Abednego. Hananya sendiri adalah nama Ibrani yang berarti Yahweh telah begitu ramah. Agaknya ini tidak lepas dari pengalaman orang tuanya bersama dengan Tuhan. Misael sendiri berarti siapakah yang serupa dengan Allah. Lantas, mengapa nama mereka yang indah dan mengandung makna pengalaman bersama Allah malah diganti? Saudara, mungkin Anda bertanya. Kita harus tahu, sebenarnya ini bukanlah kemauan mereka. Ingat, mereka adalah tawanan alias bangsa jajahan. Dan agaknya penguasa Babel memang sengaja mengganti nama mereka agar terjadi proses penyesuaian iman dan cara hidup orang Babel di dalam diri mereka. Perhatikan saja, nama Abednego berarti hamba Nabu, yaitu dewa Babel. Ya, Hananya, Misael, dan Azaria kita tahu bersama dengan Daniel adalah tawanan saat Yehuda ditaklukkan oleh Babel. Beruntung karena mereka muda dan pandai, mereka mendapatkan pendidikan sebagai pegawai istana sampai akhirnya mencapai kedudukan yang tinggi. Meskipun nama mereka berubah menjadi nama Babel yang tentunya dekat dengan kepercayaan Babel, tak membuat mereka lupa akan Allah Yahweh. Bahkan meskipun mereka mendapat kedudukan tinggi dan pekerjaan mapan. Saudara, kita tahu, itulah sebabnya mereka menolak untuk menyembah patung emas buatan Raja Nebukadnezar. Kita tahu, penyembahan seperti ini sering kali bersifat politis. Menyembah patung emas berarti tunduk kepada raja. Sebaliknya, menolak untuk menyembah bisa dipandang sebagai tindakan makar. Nah, yang sangat mengagumkan adalah apa yang mereka katakan saat ancaman kematian mengerikan melalui dapur api yang menyala-nyala terpampang jelas di depan mata mereka. Saudara ingat apa kata mereka? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dicatat dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Saudara, perhatikan baik-baik. Ketaatan mereka betul-betul tanpa syarat. Kita harus memeriksa diri kita. Berapa banyak kita yang justru mengajukan syarat tertentu kepada Tuhan sebelum kita sungguh-sungguh mau hidup bagi Dia. Mungkin banyak orang berkata, jika Tuhan menyembuhkan aku, maka aku akan melayani Dia. Atau jika Tuhan menjawab doaku, aku akan mengikut Dia dengan sungguh-sungguh. Dan masih banyak kata jika. Di sini bahkan Hananya, Misael, dan Azaria berkata apa?
Seandainya tidak pun, artinya Tuhan tidak meluputkan mereka dari perapian menyala-nyala. Apa kata mereka? Aku tetap setia kepada Dia. Betapa menakjubkan, bukan? Bisakah kita memiliki iman dan ketaatan seperti ini tanpa syarat? Sama seperti Tuhan yang telah mengasihi kita dengan kasih tanpa syarat. Dan kita tahu betapa ajaibnya. Api yang tadinya dimaksudkan untuk membakar Hananya, Misael dan Azaria ini justru menjadi alat untuk menerangi kegelapan hati Nebukadnezar dan seluruh Babel. Saudara, semoga hidup kita pun bagaikan api yang menerangi kegelapan di sekitar kita. Tuhan memberkati kita.